Bank Rakyat Indonesia meluncurkan layanan kegiatan perbankan di atas kapal bernama Teras BRI Kapal untuk menjangkau masyarakat pesisir kepulauan yang selama ini belum menikmati layanan perbankan. Peluncuran layanan baru ini dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sambutan peresmian, Presiden Jokowi berjanji akan mendorong perbankan lain untuk mengembangkan inovasi dan terobosan layanan di wilayah pesisir. Upaya itu dilakukan seiring dengan upaya pemerintah membangun tol laut yang menghubungkan semua wilayah kepulauan Indonesia. Untuk tahap awal, BRI akan mengoperasikan layanan Teras BRI Kapal dengan menggunakan kapal Bahtera Seva 1 yang akan melayani 6 pulau. Antara lain Pulau Pramuka, Pulau Tidung, Pulau Kelapa, Pulau Untung Jawa, Pulau Harapan, dan Pulau Panggang di wilayah Kepulauan Seribu. Presiden berjanji akan memenuhi kebutuhan perbankan untuk membuka pelayanan serupa di seluruh pulau di Indonesia. Saya akan terus mendorong agar perbankan yang lain juga dapat melakukan inovasi layanan kepada daerah-daerah yang belum terlayani, yang belum tersentuh oleh pelayanan perbankan, terutama sekali lagi, terutama di wilayah-wilayah pulau-pulau terluar dan di daerah-daerah perbatasan. Dengan terobosan dan inovasi yang dilakukan oleh dunia perbankan, tentu saja ini akan membantu pemerintah dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Pemerintah akan terus mendukung langkah-langkah terobosan ini yang dilakukan oleh dunia perbankan untuk menjangkau kepulauan, dan juga ini nantinya akan juga mendorong industri perkapalan dalam negeri dapat berkembang. Dan dengan keberadaan kapal-kapal hasil produksi dalam negeri ini, kita nantinya sanggup memenuhi kebutuhan seluruh perbankan yang ingin membangun jembatan antar pulau untuk memberikan layanan di bidang perbankan. Presiden Joko Widodo berjanji akan membuat keputusan politik untuk menjadikan ekonomi kreatif sebagai pilar perekonomian nasional, karena industri kreatif memiliki potensi besar dengan laju pertumbuhan yang melampaui pertumbuhan sektor lain maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo begitu terkesima menyaksikan pertumbuhan ekonomi kreatif yang mencapai 5,6%. Dengan kontribusi dan nilai tambah yang makin nyata setiap tahun. Karena itu Presiden langsung mengikat komitmen dengan para pelaku industri kreatif untuk menjadikan industri kreatif sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Komitmen pengembangan industri kreatif yang hendak direalisasikan Presiden Jokowi antara lain membuat regulasi baru untuk meningkatkan kualitas perfilman Indonesia. Presiden juga berjanji untuk membuka peluang investasi sebesar-besarnya di bidang e-commerce. Sedangkan di bidang industri kreatif lainnya seperti teater dan seni pertunjukan, Presiden meminta pihak swasta untuk ikut membantu pembangunan gedung teater. Untuk masalah infrastruktur, 55% penyebaran bioskop di seluruh Indonesia itu terpusat hanya di Jawa Barat dan di DKI Jakarta. Kita harus bersaing merebut layar juga dengan film-film impor. Film festival itu Pak, kontribusi ekonomi besar. Transfer knowledge-nya jelas, edukasi ke publiknya jelas. Keragaman pun yang sudah ada di berbagai daerah ini, semua juga harus didukung. Kesimpulannya Pak, ditunggu intervensinya. Saya kira tadi yang Luki sampaikan kepada saya catat, dan saya tidak ingin menyampaikan banyak, tetapi akan kita siapkan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang mendukung, baik untuk memperbanyak toko tadi, dan saya yakin dengan pasar kita yang sangat besar sekali, ini akan sangat menarik bagi investasi untuk memperbanyak toko bioskop. Selain menerima masukan para pelaku industri kreatif, Presiden Joko Widodo juga mengimbau anak-anak muda Indonesia untuk menggiatkan kreativitas menjadi gerakan ekonomi nasional.
Presiden berjanji akan membuat pemetaan yang jelas dan peningkatan semua potensi industri kreatif dengan target yang terukur dalam 10 tahun ke depan. Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Mas, Ya, aku ngutang lagi dong. kemarin utang 7.500.000 belum dibayar, mau utang lagi. Ya, kamu kan sebagai tetangga pendonor harus rajin-rajin minjemin, kelunakan, kasih ke aku gitu loh. Jaminannya apa? Rumah udah di tangan saya. Ini malah kelihatannya aku bayar utangnya sulit nih kayaknya. Justru itu jaminannya apa? Aset. Masih ada aset lagi. Oh iya, kedaulatanku juga udah aku gadein. Jadi apa yang saya pegang? Atau ini deh, satu deh. Tapi pinjemin yang terakhir nih ya. Kalau layak saya pinjamin. Harga diri. Emang punya harga diri, sebentar. Supaya ini fair, saya coba panggil teman saya yang menilai. Kurator gitu. Kurator ya, Caca Aktuaria. Silakan Mbak Caca. Menilai harga diri. Kira-kira layak didanain nggak? Berapa? Siapa mau dihargai? Berapa Bu kira-kira harga diri saya, Bu? Berapa ya? 50.000. Tuh, murah sekali, nggak bisa didanain. Oke. Pakai standar asing, $5 deh. Pulsa harga diri gue. $5 mau, $5. Dolar. Tapi kenapa sih emang di taksi-taksi mau Aku menjual pinjam sesuatu utang yang ke dimiliki? dia. Kemarin nggak bisa bayar aset. Oh, yuk, kasihan Minjam banget. kedua, kedaulatan gua kasih. Oh, iya, Sekarang iya. tinggal harga diri doang. Iya, benar sekali Kasih ya. juga. Kasih aja lah. Kebaikannya. Tapi memang pemirsa, kita bahas ya apa yang kemudian saat ini terjadi di Indonesia. Isu sepekan menjadi hal yang sangat penting yang akan kita bahas di Respon pada malam hari ini. Selain juga kita terkait apa yang dikatakan Coki adalah bagaimana kemudian saat ini kondisi Indonesia terkait permasalahan ekonomi pastinya. Kita tahu bahwa Lebaran kemarin kita mengadakan atau merayakan hari Lebaran dengan penuh keprihatinan. Banyak sekali kemudian pada akhirnya para ekonom mengatakan bahwa daya beli masyarakat turun. Ekonomi Indonesia juga saat ini sulit. Padahal kita akan secara bersama-sama menyelenggarakan pilkada serentak 9 Desember nanti. Ini yang akan kita bahas. Tentunya narasumber pasti akan bisa menjawab. Di sini ada Bang Margarito Kamis ya, dari Pakar Hukum Tata Negara, dan juga Bang Desmond Mahesa, Komisi 3 DPR. Nanti kita tanya-tanya masalah hukum. Dan di sini ada Pak Kwi Kiangi. Setelah itu juga pemirsa kita akan terlebih dahulu membahas sebenarnya bagaimana sih kondisi perekonomian Indonesia, berapa harga dolar saat ini. Ini dia informasi untuk Anda. Rupiah memperpanjang rekor pelemahannya dan sudah mencapai level 13.481 per dolar Amerika Serikat. Posisi ini merupakan level terendah sepanjang tahun 2015. Dengan demikian, selama tahun ini, rupiah sudah terkoreksi lebih dari 1.000 poin atau terdepresiasi 8%. Secara umum, nilai tukar kita tetap masih terjaga dan kita memang harus terus komit untuk melakukan satu reform, dan reform itu yang tentu akan membuat confident terhadap Indonesia. Melesatnya pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat ke angka 2,3% selama kuartal kedua tahun ini membuat dolar semakin kuat terhadap mata uang utama negara-negara di dunia. Ya pemirsa, pasca Lebaran kondisi ekonomi juga belum membaik dan diprediksikan akan terus mengalami sesuatu yang lebih buruk daripada yang kita bayangkan saat ini. Karena diprediksi dolar bisa mencapai angka 14.000. Mungkinkah ini terjadi? Pak Kwik, banyak yang mengatakan bahwa bisa jadi nanti dolar menembus angka 14.000. Analisis seperti itu mungkin terjadi? Oh, sangat mungkin. Alasannya ketika dolar bertahan agak lama pada kurs 9.000. Itu jelas sekali itu disebabkan oleh karena adanya inflow, adanya modal yang ditanamkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, modal seperti itu sekarang lari. Oleh karena itu setiap hari kita baca bahwa investor, terutama foreign investor, itu menjual sahamnya. Kalau dia menjual saham dapat rupiah, rupiahnya dibeli ke dolar dan dolarnya naik harganya. Itu satu. Kedua, dari dulu dolar itu diandalkan pada ekspor bahan baku, yaitu tinggal menggali batu bara dan dijual. Ya. Lalu sawit. Nah, dua-dua komoditi ini di pasar dunia harganya turun. Oleh karena itu, lalu dolar dalam waktu singkat meningkat, dan memang Indonesia sepanjang masa tidak pernah mampu
menciptakan industri yang bisa bersaing di pasar ekspor sehingga bisa menciptakan devisa. Sebagai suatu ilustrasi ya, tahun 1970 $1 itu 387 rupiah. Di Thailand $1 itu 20 baht. Hari ini di Thailand $1 32 baht. Oke. Tapi kita 13.400. Nah. Jadi kita bisa menggambarkan perbedaannya seperti apa. Oke, kalau kita lihat negara-negara lain sama juga mengalami krisis, itu ada Cina, ada Yunani. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia cukup kuat, stabilkah? Mungkin bisa nggak Indonesia mengatasi masa krisis ini? Menurut pendapat saya masa krisis ini kan walaupun alasan-alasannya bisa ada yang di-pinpoint secara jelas, tetapi alasan yang tidak bisa di-pinpoint adalah krisis up, lalu kemudian diatasi krisis lagi, ini kan hal yang normal. Di dalam sebuah sistem ekonomi yang tidak komunis, yang tidak sentralistis, itu selalu terjadi apa yang dinamakan gelombang pasang surutnya ekonomi, yang istilahnya adalah business cycle atau konjunktur. Nah, jadi kalaupun sebuah ekonomi itu sangat sehat, pada suatu saat mengalami down, lalu terjadi titik balik yang dinamanya upper turning point, dia mulai naik. Nanti akan mengalami lagi, oleh karena ekonomi tidak bisa tumbuh terus tanpa batas, itu tidak bisa. Oke, baik, kalau misal dari segi politik pasti juga ada kaitannya, bagaimanapun juga kita akan menyelenggarakan pilkada serentak. Tapi dengan kondisi ekonomi saat ini, Bang Desmond, ini kita mau mengadakan pesta rakyat, pilkada serentak kita adakan 9 Desember. Tapi saat ini kondisi ekonomi sulit, rakyat mungkin bisa menurunkan aspirasi masyarakat untuk melakukan pilkada, sementara mereka memang ada masalah dalam kondisi perekonomian masyarakat saat ini. Seperti itukah yang kekhawatiran mungkin terjadi di partai politik kita? Saya melihatnya sebelum itu, saya melihat backgroundnya sederhana ya. Pemerintah ini memahami nggak dalam konteks hari ini banyak pertanyaan besar. Misalnya tentang government spendingnya gimana. Ini bicara tentang persoalan kita mengelola negara ya. Yang kedua, kita bicara tentang konsumen kita gimana, konsumer gimana. Ya. Yang ketiga mungkin masalah investasi, ini putar atau tidak putar. Ya. Ini bicara tentang kepastian. Ya. Bicara tentang PHK dan macam-macam, bicara tentang investasi. Selanjutnya bicara tentang pajak. Hari ini pajak, siapa yang mau bayar pajak dengan pajak yang dibebankan semakin tinggi. Persoalan selanjutnya adalah persoalan hukum yang belum beres banget. Nah, persoalannya di depan mata Desember nanti adalah pemilu. Ya. Faktor-faktor yang saya sebut tadi, ya, semuanya tidak bagus. Ya. Pemerintah ini seolah-olah kesannya presidennya tidak paham, menteri-menteri tidak paham. Ya. Kalau presidennya misalnya tidak paham, menterinya lebih paham. Anggota DPR-nya? Inilah bagian dari problem. Okay. Saya sebagai anggota DPR paham ini, tapi kan ada batas maksimal yang kita lakukan. Kalau kita bicara tentang government spending, ini bicara tentang peran APBN kita gitu loh. Nah, ini kan persoalan. Beban-beban itu akhirnya ya, mulai lebaran tadi ya. Desember nanti pemilu, PHK dan macam-macam. Apa yang terjadi dengan sesudah Desember? Ini kan persoalan. Iya benar. Nah, backgroundnya tetap ya di government spending ini gitu loh. Oke. Ya. Ya. Saya sekarang mau ke harga BBM deh. Dikatakan saat ini harga minyak dunia mengalami penurunan. Tapi ternyata Pertamina mempunyai alasan bahwa harga BBM belum bisa diturunkan. Ini sebenarnya seperti apa sih, Prof? Kenapa Pertamina mengharapkan untung dari masyarakat gitu dengan menjual BBM? Apa memang seharusnya seperti itu? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kalau Pertamina sebagai sebuah perusahaan yang diberi monopoli dan diberi tugas untuk mengadakan BBM, berarti seluruh proses mengadakan minyak mentah, memproses, menghilang, mendistribusi, lalu kemudian Pertaminanya rugi sampai 12 triliun. Pertama yang akan ditanya adalah laporan keuangannya seperti apa, kenapa kok rugi. Nah, sekarang kalau kita mengenai minyak ini memang terjadi hal yang sangat aneh. Ya. Oleh karena sepanjang masa urusan minyak ini tidak pernah ada satupun manusia di Republik Indonesia yang mau mungkin
mau atau mampu saya tidak tahu, yang mau memberikan ini loh, susunan harga pokok 1 liter bensin premium itu minyak mentahnya harganya sekian, pengangkutannya harganya sekian, itu tidak